Mugi-mugi bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Ustaz Al-Habib Haidar bin Saleh Maula Dawilah. Beliau adalah salah satu alumni dari Rubat Madinatul Munawwarah yang diasuh oleh Al-Habib Zain bin Sumit. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau, fadhal fa'al mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadaratul muhtaramin, Ashabal Fadilah yang saya hormati, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, dan segenap tokoh yang telah sama-sama hadir, wabil khusus khadimul majlis Al-Habib Abdurrahman Barakba dan panjenenganipun Bapak Kiai Haji Gus Abdurrahim yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita muliakan. Tidak lupa salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap sesepuh lan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda, khususipun Romo Kiai Haji Abdul Wahab yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita semuanya diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Kita semuanya dimudahkan langkah-langkahnya oleh Allah untuk bisa menghadiri sebuah perkumpulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir, semuanya diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah majelis yang sangat mulia ini, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah majelis zikir ini mudah-mudahan yang rezekinya masih seret
dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amine rodok banter titik. Mugi-mugi sing dereng angsal jodoh cepet didapatkan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing wis rabi ojo amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dulu di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang datang silaturahmi sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini bertemu dengan Kanjeng Nabi, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil khamsa wa sumtu ramadhana wa addaitu zakata wa hajjtul baita famadza li ya Rasulullah." Niki pemuda tanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut panjenengan kalau saya ini telah melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna, saya juga mengeluarkan zakat, saya juga berpuasa, dan saya juga mengamalkan ibadah haji. Famadza li ya Rasulullah, lantas apa yang akan saya dapat wahai Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Kanjeng Nabi menjawab, "Man fa'ala dzalika, barang siapa yang telah melakukan itu, sholat 5 waktu jangkep, puasa di bulan Ramadan nggih diamalkan, zakat nggih zakat, haji nggih haji." Tirose Kanjeng Nabi, "Man fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu semua, kana ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihin illa an ya'uqa." Hadisun sahihun rawahul Imam Ahmad. Tirose Kanjeng Nabi, barang siapa yang telah melakukan itu semua, kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan para nabi, dia akan dikumpulkan dengan para siddiqin, dia akan dikumpulkan oleh para syuhada, dia akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, illa an ya'uqa, kecuali kalau dia durhaka kepada kedua orang tua. Begitu indah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua orang tua kita adalah kunci keberuntungan. Semua amalan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, zikir kita, istighosah kita, maulutan kita, semuanya akan mendapatkan pahala sempurna. Syaratnya adalah birrul walidain, taat patuh kepada kedua orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Indah ajaran Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi sanjang nopo dawuh ridhollah fi ridhol walidain. Jadi keridhaan Gusti Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, Gusti Allah ridho. Kalau Gusti Allah ridho, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridho. Ki anjing saya Bu, amit-amit
Kalau ada orang tua nggak ridho, berarti Allah nggak ridho. Kalau Gusti Allah nggak ridho, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidak ridho. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mensejajarkan antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik, sejajar. Berterima kasihlah kepadaku hai manusia, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Makanya ulama-ulama dahulu, kiai-kiai dahulu, kalau ada orang datang sambatan susah, yai ya nopo niki kula kok apes terus, itu biasanya didoakan oleh kiai, dinasehati, kemudian terakhir bilang apa? Ibumu masih hidup? Masih hidup yai. Minta ridhonya, minta maaf kepadanya, suruh ibumu mendoakanmu. Karena orang tua ridho, Allah ridho, semuanya jadi barokah, semuanya jadi lancar. Ridhollah fi ridhol walidain. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, du'aul walid li waladihi ka du'aul anbiya li ummatih. Dongoe wong tuwa niku mustajab. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan apa? Ka du'aul anbiya li ummatih. Seperti dongoe para nabi untuk umatnya. Jadi sangat munajab. Sehingga diriwayatkan ketika Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau bermunajat, berdoa kepada Allah. Di tengah-tengah munajatnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, arini man rafiqi fil jannah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku siapa kelak yang akan menjadi temanku di surga. Niki Nabi Musa, Pak, munajat meminta kepada Allah supaya ditunjukkan siapa kelak di surga temanku. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa seraya mengatakan, ya Musa, awwalu man marra ala tariqika hadza huwa rafiquka fil jannah. Hei Musa, sesungguhnya orang yang pertama kali lewat di hadapanmu itulah nanti yang akan menjadi temanmu di surga. Allahu Akbar. Nabi Musa penasaran, Pak. Setelah munajat, beliau enggak pindah dari tempat, beliau berhenti dan menunggu siapa kira-kira yang akan lewat di hadapan Nabi Musa. Ditunggu. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki lewat, pakaiannya biasa, sambil membawa kantong, di dalamnya ada daging. Memang dia penjual daging. Lalu Nabi Musa tidak langsung menegur. Nabi Musa penasaran, kira-kira amalannya apa ini orang sehingga akan menjadi temannya Nabi Musa. Musa alaihissalam seorang rasul, tentu surganya VIP. Surganya Nabi Musa sangat tinggi. Tapi Allah mengatakan pemuda ini akan menjadi teman Nabi Musa alaihissalam fil jannah. Akhirnya Nabi Musa lewat di belakangnya, ditutno, Pak. Ketika sampai di dalam sebuah gubuk, pemuda masuk ke dalam gubuk, ternyata di situ ada seorang wanita tua sudah terbaring di atas kasur, tidak berdaya untuk turun dari kasur. Sehingga Nabi Musa melihat dari kejauhan pemuda ini masuk, kemudian mengeluarkan daging dari tas kresek, dimasak,
kemudian disuapkan kepada ibunya. 1 suap, 2 suap, 3 suap, sampai dagingnya habis. Selesai, diambilkan air putih, dikasih minum. Sang ibu setelah makan, setelah minum, diperlakukan dengan baik, diselesaikan hajatnya. Sampai selesai, baru pemuda ini keluar. Ketika keluar rumah, dipapak kali Nabi Musa. Ya fulan, as'aluka billah, demi Allah kulo tanglet. Tirowasi Nabi Musa. Siapa wanita yang ada di dalam rumah itu? Pemuda ini menjawab, Ummiya fulan. Dia adalah ibuku, wahai pemuda. Kemudian Nabi Musa bertanya, apakah ibumu pernah mendoakan kamu? Katanya pemuda, oh iya, setiap saya merawat ibuku, setiap saya memberi makan ibuku, ibuku selalu berdoa satu saja doanya. Apa doanya? Allahumma ji'al waladi rafiqu Musa fil jannah. Ya Allah, duh Gusti, dadekno anakku iki koncoe Nabi Musa di swarga. Setiap saya memberi makan ibu saya selalu berdoa, ya Allah, jadikan anak saya ini temannya Nabi Allah Musa fil jannah. Subhanallah. Nabi Musa langsung mengatakan, absyir ya fulan, bergembiralah wahai pemuda, sesungguhnya doa ibumu telah dikabulkan oleh Allah dan saya adalah Nabi Allah Musa alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu monggo kita semuanya bareng-bareng. Bukan berarti saya ngomong di sini terus saya kapien nggih mboten. Kita bersama-sama. Marilah kita memperbaiki diri kita. Marilah kita muliakan orang tua kita. Kasihan mereka. Orang tua kita yang masih hidup, sayangi mereka, jaga mereka, penuhilah hajat-hajat mereka. Sesungguhnya keridhaan ada pada diri mereka. Begitu juga orang tua yang sudah meninggal, janganlah melalaikan mereka. Karena sesungguhnya mereka, orang tua kita yang sudah jadi ahli kubur, semuanya menunggu kiriman pahala dari kita. Sehingga ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda Gisami sowan kepada Rasulullah, seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya, taat kepada ayahnya, bakti. Tidak lama kemudian orang tuanya meninggal. Pemuda ini sedih, ya Allah, kok cek cepete wong tua kula niki sedo. Dia berbakti masih belum puas, dia pengen terus berbakti, tapi orang tuanya sudah keburu meninggal dunia. Pemuda ini sedih, ya Allah. Akhirnya datang bertamu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kana li abawani abirruhuma fi hali hayatihima, fa kaifa li bibirrihima ba'da mautihima. Wahai Kanjeng Nabi, dulu saya ini punya kedua orang tua yang saya selalu berbakti kepada mereka berdua ketika mereka berdua sudah hidup, masih hidup. Dan sekarang wahai Rasulullah, kedua orang tua saya sudah menjadi ahli kubur. Orang tua saya sudah meninggal ya Rasulullah. Apakah saya masih bisa berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah jadi ahli kubur? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya fulan, inna minal birri an tusalli lahuma ma'a salatika wa tasumu lahuma ma'a siyamika, rawahul Imam Daruqutni. Wahai pemuda, sesungguhnya termasuk perbuatan bakti ketika orang tua sudah jadi ahli kubur,
Kamu melakukan doamu, pahalanya untuknya. Kamu melakukan sholatmu, pahalanya untuknya. Dan kamu melakukan puasamu, pahalanya untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya orang tua sudah jadi ahli kubur, maka cara kita berbakti adalah kirim donga. Melakukan sholat sunnah, setelah sholat sunnah pahalanya berikan kepada mereka. Melakukan puasa sunnah, pahalanya berikan kepada mereka. Melakukan ibadah haji nggih monggo. Napa niku haji badal, pahalanya untuk mereka yang sudah jadi ahli kubur. Ingin menyembelih binatang ternak, udhiyah, pahalanya untuk yang jadi ahli kubur pun juga bisa. Dengan membaca khataman Al-Quran nggih saged, yasinan nggih saged. Semua amal ibadah yang ada nilai pahala, kalau kita hadiahkan dan kita hibahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, semuanya sampai dan mereka akan bergembira di alam kubur. Sehingga diriwayataken tasbihatun wahidah inda ahlil barzakh khairun minad dunya wa ma fiha. Satu kalimat tasbih tok, pahalai subhanallah, pahalai niku jauh lebih berharga bagi ahli kubur dibanding dunia seisinya. Nuniku pahala subhanallah tok. Ya apa lek pahala Al-Fatihah, surat Yasin, zikir, tentu mereka semuanya akan berbahagia di alam kubur. Maka dari itu monggo jangan sampai kita melupakan mereka yang sudah jadi ahli kubur. Kasihan mereka. Mereka di sana menunggu kita, ya Allah, mana anakku yang dulu saya cintai ketika saya hamil 9 bulan, ya Allah. Saya tidur nggak enak, makan nggak enak. Kemudian saya melahirkan taruhan antara hidup dan mati. 2 tahun saya nyusui. Saya didik anak saya dengan penuh kasih sayang. Sehingga anak-anakku sekarang sudah menjadi dewasa, menjadi kuat. Dan saya sudah jadi ahli kubur. Kenapa mereka melupakan saya, ya Allah? Mengeluh mereka di alam barzakh. Maka dari itu jangan sampai kita lupakan mereka. Istighfar, berdoa kepada Allah untuk keselamatan mereka. Dan tentunya mereka akan bergembira ketika melihat anak-anaknya berada di majelis-majelis semacam ini. Orang-orang yang sudah jadi ahli barzakh, mereka tahu ditampakkan oleh Allah, ini loh anak cucumu sekarang di alam dunia. Fayahmadunallah, mereka bergembira dan berterima kasih kepada Allah. Tapi ketika anak tersebut maksiat, naudzubillah min dzalik, minum minuman keras, disodorkan kepada kakek-kakek mereka di alam kubur, ini loh anakmu di alam dunia sekarang sedang bejat seperti ini. Nangis mereka di alam kubur, ya Allah, jangan kamu wafatkan mereka dalam keadaan seperti itu. Jangan sampai mereka wafat dulu, ya Allah. Jadikanlah mereka semuanya tobat, baru mereka semuanya meninggal dunia. Mereka sayang kepada kita meskipun mereka sudah jadi ahli kubur. Maka dari itu monggo sareng-sareng melewati majelis yang sangat mulia ini, kita semuanya meningkatkan kualitas birrul walidain kita, bakti kita kepada kedua orang tua, yang mana di zaman yang semakin modern sekarang membantah orang tua itu sudah menjadi hal biasa. Kadang-kadang anak dilarang oleh orang tuanya, nak gak usah, jika dibilangi oleh temannya, kuno kamu itu, akalono ae gak mungkin ngerti. Teman kadang-kadang mengajak kita untuk berdurhaka kepada kedua orang tua, wal iyadu billah.
Tapi anak-anak yang sering hadir majelis ilmu, majelis zikir, riyadul jannah, harus cerdas. Ketika ada orang yang mengajak kita untuk durhaka kepada orang tua, kita harus pintar mencermati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sebagai penutup, Sayyidunal Imam Ali Zainal Abidin, cucu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wasiat kepada anaknya Muhammadul Bagir. Muhammadul Bagir, kamu kalau mau cari teman harus punya 3 sifat. Yang pertama, harus menjadikan kamu ingat Allah. Kalau enggak ada sifat itu, harus punya sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah temanmu menjadikan kamu ingat kepada kedua orang tuamu. Ketika anak atau berbuat maksiat, temannya nasihati, ojo, astagfirullah, saken wong tuamu, ojo ngono, nanti yang rusak nama orang tuamu. Teman yang mengingatkan kita kepada kedua orang tua. Kalau sifat yang pertama nggak ada, sifat yang kedua nggak ada, minimal harus punya yang sifat yang ketiga, yaitu anaknya harus akhlakul karimah, anaknya memiliki sopan santun yang baik. Kalau mereka sudah memiliki salah satu dari sifat ini, maka jadikanlah dia teman, kalau perlu jadikanlah dia sebagai sahabat, karena dia akan mengajak kita semuanya menuju keberuntungan dunia sampai akhirat. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, nurun kepada anak cucu kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan yang hadir semuanya diberikan taufik, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kekasih-kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya mudah-mudahan kita semuanya akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.